Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat medan jempol yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukranillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Sahabat-sahabat medan jempol yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini tanggal 24 April 2021, tepatnya di 12 Ramadan 1442 Hijriah, saya selaku kepala Dusun 2 Desa Semenciring Kecamatan Sunggal mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat medan jempol yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengingat mengenai tentang ibadah puasa yang kita laksanakan di 1442 Hijriah ini, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Ada 3 hal yang harus betul-betul kita camkan dalam diri kita, terutama ketika malaikat Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaminkan. Apa doa malaikat Jibril kepada umat Nabi Muhammad ketika itu, dan Nabi Muhammad mengaminkannya ketika turun daripada sholat Idul Fitri? Jangan diterima ibadah puasa seseorang hamba apabila 3 hal ini dilaksanakan atau dilakukan oleh seorang hamba tersebut. Maka Rasulullah mengaminkan. Yang pertama adalah jangan diterima seorang hamba berpuasa ketika seorang hamba itu durhaka kepada kedua orang tuanya. Inilah salah satu ibadah puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita durhaka kepada orang tua kita. Apalagi orang tua kita masih hidup. Nah, untuk itu kepada sahabat medan jempol semuanya, kita sebagai anak dan juga bakal sebagai orang tua wajib menyayangi dan mengasihi orang tua kita. Artinya apa? Orang tua kita itu adalah orang yang melahirkan kita, orang yang menyayangi kita, orang yang menyusui kita ketika kita masih mulai dari dilahirkan sampai kita dewasa. Nah, untuk itu zalimnya kita terhadap orang tua kita apabila kita durhaka kepada orang tua kita. Jangankan durhaka, jangankan memarahi, bilang ah saja kita sudah durhaka kepada orang tua kita. Inilah salah satunya ibadah puasa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita durhaka kepada orang tua kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ibadah puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosa seorang istri kepada suami. Tidak mau meminta maaf seorang istri kepada suami. Nah, inilah seorang istri, kadang memang kita sebagai suami terkadang memaklumi itu. Artinya apa? Karena istri mungkin malu untuk meminta maaf kepada kita, walaupun dengan keikhlasan hati kita sudah memaafkan beliau. Namun sebagai rasa kasih sayang kita kepada seorang istri, sebagai wujud juga rasa kasih sayang istri kepada kita, menunjukkan bahwasanya istri itu langsung meminta maaf kepada sang suami ketika kita menghadapi ibadah puasa tersebut. Apalagi si istri ini adalah calon daripada penghuni surga ketika diridhoi oleh seorang suami. Itulah tadi. Dan yang ketiga, seorang hamba yang ditolak puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak diterima adalah seorang hamba muslimin, mukminin, seorang Islam yang memutuskan tali silaturahmi kepada saudara-saudara muslim yang lain. Nah, kita sebagai seorang muslim wajib hukumnya bersilaturahmi kepada masyarakat atau muslim-muslim yang lain. Gunanya adalah untuk memperpanjang ukhuwah Islamiyah kita. Karena salah satu memperpanjang umur itu adalah silaturahmi.
Karena silaturahmi ini adalah salah satu obat pengawet muda. Silaturahmi ini adalah memperpanjang umur kita, dan tali silaturahmi ini adalah obat dari segala obat daripada ukhuwah yang diberikan, diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk seluruh umatnya yang ada di seluruh dunia ini. Karena silaturahmi inilah yang membuat daripada ketiga kategori ini yang paling terpenting. Karena silaturahmi ini membuat kita tadi itulah awet muda, panjang umur, dan mendapatkan rezeki yang begitu banyak. Kenapa? Karena dari silaturahmi inilah kita bisa mengetahui dunia daripada perbincangan atau silaturahmi kepada saudara-saudara kita muslim yang lain. Nah, saudara sahabat Medan Jempol yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ketiga yang ditolak puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu durhaka kepada orang tua, istri yang tidak mau minta maaf kepada suami, dan muslim tidak memutuskan tali silaturahmi. Mudah-mudahan ini tidak terjadi kepada kita. Artinya apa? Jadikanlah momen daripada Ramadan ini menjadi Ramadan yang terakhir buat kita, karena belum tentu Ramadan yang akan datang kita berjumpa kembali. Karena kita sebagai umat manusia, nyawa itu, takdir itu, ajal itu kita tidak mengetahui. Allah semua mengetahui. Mudah-mudahan doa kita bersama, doa kita semuanya di Ramadan tahun yang akan datang kita berjumpa kembali. Tapi jadikanlah Ramadan ini menjadi Ramadan yang terakhir buat kita, sehingga kita menjadi manusia yang la'allakum tattaqun, sesuai dengan ayat yang saya sebutkan di awal tadi. Apa itu? Yaitu di surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu mendapat ketakwaan. Nah, ketakwaan inilah sebagai ijazah kita, sebagai modal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita menghadapi bulan suci Ramadan. Karena bulan Ramadan itu ibaratnya sekolah. Selama 1 bulan penuh kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian itulah yang mendapat gelar la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena untuk mendapat la'allakum tattaqun itu memang harus betul-betul diuji. Sama halnya dengan kita sekolah, kita mendapat kelulusan itu harus juga ujian. Nah, itulah tadi ujian. Maka di bulan Ramadan ini untuk mendapatkan la'allakum tattaqun, makanya kita siap-siap untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ujian di bulan Ramadan itu? Yang pertama adalah ujian di bulan Ramadan itu adalah makanan yang halal menjadi haram, minuman yang halal menjadi haram. Apa itu? Ya puasa. Makanan itu haram, makanan itu halal, tapi jadi haram. Kenapa? Ketika kita berpuasa kita makan jadi haram. Nah, itulah ujian kita. Yang pertama, ujian yang kedua itu adalah hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita agar supaya ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai ibadah puasa kita itu sia-sia. Kenapa? Kata Nabi mengatakan bahwasanya banyak umatku yang berpuasa itu sia-sia, hanya mendapatkan lapar dan dagangnya saja. Jadi tidak tahu dia apa makna dari ibadah puasa tersebut. Sahabat Medan Jempol yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali hanya sekedar demikian, sedikit tausiah ataupun bukan tausiah lah, dibicarakan sedikit nasihat khususnya di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua, terkhusus buat saya sendiri. Mudah-mudahan ini semua menjadi jangan buat kita semua. Barangkali hanya sekedar demikian, dan saya sudah dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.